Selamat siang semuanya, selamat siang untuk para viewer di GoPlay. Ya, terima kasih sudah nonton acara kita. Hari ini kan ada yang spesial yang akan kita tayangkan yang belum pernah ditayangkan di GoPlay dari MRD dan bahkan dari seluruh Indonesia. Kita akan cari tahu cerita suka dan duka yang mereka alami hingga sampai menjadi 15 besar finalis Putri Indonesia daerah Jawa Tengah. Ada yang missing satu orang ya. Oh, ke toilet. Ya, nggak apa-apa. Nah, oke. Okay. Sebelumnya mau sapa dulu ke viewer di GoPlay. Nah, sebelum kita masuk nih kita suka dan duka, mungkin ada yang mau sharing mungkin. Kan udah ini hari keberapa karantina? Hari kedua. Hari kedua. Oke. Okay. Ada yang mau share mungkin ke viewer di GoPlay apa yang dialamin sampai hari kedua? Silakan. Ayo. Pania mungkin ada namanya Pania. Ya, silakan Pania. Ada apa mau di-share? Halo, selamat siang City Lovers. Selamat siang penonton. Jadi hari ini kita sudah karantina di hari kedua. Kegiatannya seru banget dari tadi pagi. Kita sudah aerobik bersama di hotel. Kemudian kita lanjut breakfast. Terus acara selanjutnya adalah beauty class tadi by Mustika Ratu. Udah pada cantik-cantik kan kita? Oke, good. Berarti seru ya kelasnya ya. Hari ini seru banget ya kelasnya ya. Kemarin juga seru ya. Oke. Nah, kita hari ini ngobrol santai. Oke. Yang menjadi uniknya tayangan kali ini adalah juga buat viewer di GoPay dan dimanapun kalian berada nanti menonton. Kali ini kita akan mereka akan mencoba menceritakan tentang kisah mereka. Kisah mereka hingga sampai di 15 besar. Saya mau ke Roro. Mana namanya Roro? Berdiri Roro boleh mungkin ya. Roro, kamu denger nih kamu sekolah pelayaran. Iya. Which is sekolah pelayaran itu kan militer ya Roro ya? Iya. Oke. Kenapa mau ikutan Putri Indonesia Jawa Tengah? Berawal ini gak ada niatan ya Kang. Oke. Jadi ini saya langsung perkenalan dulu. Boleh silakan perkenalan dulu ya. dulu. Halo PJ Lovers, perkenalkan nama saya RR Desi Pramandita. Biasa dipanggil Roro dan nomor final saya 15. Saya berasal dari kota Semarang. Ini langsung saya ceritakan ya. Jadi berawalnya saya mengikuti Putri Indonesia ini mungkin tidak ada di pikiran saya sih, soalnya saya bakatnya hanya di modeling dan mungkin dari teman-teman saya, keluarga juga nggak ada yang menyangka kalau saya bakal ikutan Putri Indonesia ini. Jadi mungkin dari berawal saya modeling kemarin, terus saya mulai mengetahui, oh ada ya beauty pageant, mengikuti ajang-ajang seperti ini. Kemudian saya mencoba kemarin mengikuti audisi Putri Indonesia Jawa Tengah 2022 dan gak nyangkanya lagi saya lolos. Saya agak aneh juga dan keluarga juga aneh. Kamu nih sekolah pelayaran, ngapain juga ikut-ikutan kayak gini gitu. Dari teman-teman juga kayak, loh kamu sekolah pelayaran tuh buat apa? Mending kerja kantoran aja gini-gini, terus kok masuknya modeling gitu. Kayak mungkin orang-orang awam tuh kayak aneh nih anak pelayaran tapi ngapain sih sampai ikut kayak gituan, seperti itu sih yang kalau. Oke, jadi sebenarnya ada yang nganggap juga katanya kamu tuh katanya modeling dianggap glamor. Iya. Memang ada apa dengan glamor dan di modeling yang kamu dapat respon dari orang-orang ini? Boleh mungkin Roro diceritakan sedikit? Oh, iya. Berawal dari mungkin mama saya. Aduh kalau udah ngomong mama kayaknya. Okay. Berawal saya mengikuti modeling. Mama saya tidak setuju karena menurut mama itu modeling kehidupannya glamor, kehidupannya mewah, dan pergaulannya itu bebas. Tapi saya tuh meyakinkan mama itu tergantung orangnya, nggak semua model seperti itu, enggak. Dan akhirnya saya membuktikan sampai sekarang mah ini model kayak gini dan saya bisa.
lewat modeling saya bisa mengikuti audisi Putri Indonesia Jawa Tengah 2022. Dan maaf ya Angga, jadi Apa-apa. Jika Dan ada, jika ada mamamu satu di depan kamu, di depan kamera, apa yang ingin kamu sampaikan kepada mama kamu? Mama, maaf sebenarnya saya panggilan di rumah itu Dita. Mama, lihat Dita sekarang. Dita udah masuk 15 finalis, 15 besar finalis Putri Indonesia Jawa Tengah 2022. Dari omongannya Mama yang modeling tuh katanya selalu negatif. Itu enggak, mah. Ya, sekarang lihat Dita. Dita sekarang bersama 15 besar finalis Putri Indonesia Jawa Tengah 2022. Dan saya di sini membuktikan untuk modeling tuh nggak ada yang nggak harus tentang negatif, nggak, itu tergantung orang-orangnya semua. Jadi di sini saya membuktikan ke orang tua, ke keluarga saya, ke teman-teman saya, modeling tuh nggak negatif, nggak semuanya tuh tentang negatif. Seperti itu sih Uncle. Oke. Terima kasih. Kasih semangat dong buat Roro. Terima kasih Roro sudah membagi ceritanya untuk kita dan para viewer. Silakan untuk Roro. Terima kasih Uncle. Nah kita sekarang ke ini nih, ada cerita yang unik juga nih dari Isel nomor urut 9. Yes, katanya kamu mendapatkan achievement sebagai Global Volunteer Ambassador dan aktif memberikan edukasi. Iya betul. Mungkin bisa diceritakan ke viewer apa sih itu, apa yang kamu lakukan, seperti itu membuat kamu katanya saya dengar katanya kamu sampai terbang ke Sri Lanka. Betul Angga. Coba. Halo teman-teman Pageant Lovers Indonesia, perkenalkan saya Rizala Julia Putri, bisa dipanggil Isel. Saya salah satu finalis Putri Indonesia Jawa Tengah 2022 nomor urut 9. Nah, benar banget nih tadi yang dikatakan oleh Uncle Joe, saya merupakan Global Volunteer Ambassador pada tahun 2018 untuk regional Asia Pasifik. Karena pada awal tahun 2018 saya mengikuti kegiatan Global Volunteer di Sri Lanka. Kegiatan Global Volunteer tersebut berbasis SDGs yang pada proyek saya ampu tersebut SDGs nomor 8 untuk pertumbuhan ekonomi UMKM di Sri Lanka. Seperti itu, Angka. Oke, jadi berarti kamu sering sempat traveling ke Sri Lanka ya? Betul. Ketika 6 minggu di Sri Lanka tersebut, kemarin saya hampir ke seluruh kota yang ada di Sri Lanka loh, Uncle. Wow, luar biasa. Itu dia salah satu achievement dari finalis Putri Indonesia Jawa Tengah. Kita tepuk tangan untuk Michelle. Ini ada yang unik nih. Sempat cerita sama Uncle gitu, terus kasih lihat malah fotonya kan. Kita ke Maya Fania. Halo. Kalian kenalkan dulu, Pageant Lovers Indonesia, perkenalkan nama saya Maya Fania Ramasari, biasa dipanggil Maya. Saya finalis Putri Indonesia Jawa Tengah nomor 3. Oke, Maya Fania sempat katanya ngalami masalah sampai jerawatan. Saking jerawatannya, malu datang ke kampus, terus nggak bolos ke kampus, tapi ketika koas dapat IPK perfect, nilai 4,0. Coba diceritakan sama viewer, itu tuh gimana tuh? Maksudnya sampai seperti apa sih? Coba. Oke, jadi itu dimulai September 2016. Itu saya semester 2 naik ke semester 3. Di situ saya salah kosmetik sehingga menyebabkan jerawat yang sangat parah. Dimana itu membuat saya nggak percaya diri sama sekali. Itu belum zaman COVID, tapi setiap hari saya berangkat kuliah pakai masker. Sampai hampir 1 semester, dan seringkali saya bolos kuliah karena kadang kalau tempat kuliahnya itu nggak ada AC, muka saya sakit banget. Jadi bolos kuliah, dan saya juga menarik diri dari lingkungan. Banyak yang enggak saya ikuti, padahal sebelumnya saya sangat aktif di organisasi, tapi saya keluar dari organisasi karena masalah kepercayaan diri jerawat gitu. Awalnya kayak gitu. Terus akhirnya mulai semester 4 itu udah sembuh, dan tapi nilai saya IPK-nya tuh nggak sebagus yang saya inginkan gitu. Jadi waktu saya S1 tuh IPK saya nggak seperti apa yang saya mau, nggak seperti apa yang saya inginkan.
dan agak kurang bagus gitu. Terus waktu koas karena saya hanya bergaul dengan orang-orang tertentu aja, karena saya hanya berteman dengan beberapa orang tertentu, jadi pergaulan saya waktu koas tuh nggak terlalu luas, dan kebetulan saya satu koas sama teman-teman yang nggak terlalu saya kenal dan mereka juga nggak terlalu kenal saya. Nah, posisi waktu itu saya sudah exchange, sudah diterima untuk exchange ke Jepang. Nah, tapi di satu stase, di mana di satu stase itu stase yang berat. Jadi kalau misalkan ada satu orang yang salah, itu satu kelompok bakalan ikut dimarahin gitu. Jadi kalau misalkan satu orang bolos, semuanya juga ikut dimarahin. Jadi teman-teman saya tuh pada sebelum exchange itu udah, ih Fania kok mau exchange sih, ini malah meninggalin kita, nanti kita kena marah, kena ini gitu. Nah, akhirnya waktu itu saya dibully habis-habisan, diomongin di belakang, dan dibully habis-habisan karena saya mau pergi exchange. Tapi padahal pada akhirnya pun exchange tersebut dibatalkan karena pandemi COVID-19 di tahun 2020 gitu, Uncle. Oke. Nah, berat banget masa koas buat saya karena selain koas itu berat, saya juga dibully oleh teman-teman. Tapi saya berdoa, setiap kali saya dibully saya berdoa, ya Allah, dengan dibulinya saya ingin karena saya tuh percaya bahwa doa orang yang dizolimi atau dibully itu pasti terkabul. Jadi saya berdoa, biasanya orang tuh akan doain hal buruk untuk orang lain ya, tapi saya mendoakan hal baik untuk diri saya, dan saya berharap itu terkabul. Saya berdoa, ya Allah, dengan dibulinya saya, tolong perlancar koas saya, dan saya ingin lulus dengan nilai yang maksimal. Terus perbaikilah hidup saya, karena saya titipkan masa depan saya, ya Allah, kepadamu gitu. Dan alhamdulillahnya di saat dan beberapa teman selalu ngomongin saya di belakang dan nyebarin gosip nggak benar tentang saya lulus dari kedokteran hewan Universitas Gadjah Mada tahun 2020 dengan IPK sempurna 4,00, di mana nggak semua orang di Korea bisa mendapatkan IPK segitu. Dan itu dan waktu itu saya lulus 20 Desember 2020. Tanggal 1 Januari saya udah diterima kerja di saat teman-teman saya juga masih mencari pekerjaan. Gitu, Angka. Oke, terima kasih Daniel. Tepuk tangan dong. Nah, sekarang kita ke Fania Wirawati ya. Betul. Nah, ini dia. Katanya tuh kamu tuh tomboy. Bahkan sempat sekolah di SMA Taruna Nusantara. Itu sekolah militer loh. Iya kan? Iya, terus betul. olahraga juga olahraga yang kebanyakan olahraga laki-laki, basket, apalagi Naik gunung, naik gunung gitu, lari, trail run. gitu kan. Ikut Putri Indonesia motivasinya mau apa? Ini kan beda banget ini kalau derajat. Putri Indonesia itu kan lembut, iya kan, ayu, memayu. Sementara kamu yang gitu kan? Iya, betul, Angka. Nah, bagaimana kamu pertama ini apa motivasi kamu mengikuti Putri Indonesia? Oke, baik, sebelumnya halo Pigeon Lovers Indonesia, perkenalkan nama saya Fania Wirawati, saya finalis Putri Indonesia Jawa Tengah 2021-2022 nomor urut 1. Jadi mungkin ini lebih ke lika-liku perjalanan hidup saya dari kecil. Jadi menjadi Putri Indonesia merupakan impian saya dari kecil, karena menjadi public figure yang bisa menginspirasi itu merupakan sebuah tantangan tersendiri. Saya ingin menjadi orang yang bisa menginspirasi banyak orang, Uncle. Kemudian dari kecil, tapi saya tidak pernah ada modal untuk menjadi beauty pageant atau model seperti itu, karena memang keluarga saya kan keluarga militer, papa polisi, jadi dari kecil benar-benar dididik sangat disiplin, sangat mandiri, dan harus bisa bertanggung jawab. Kemudian sampai di SMA, saya masuk ke SMA Taruna Nusantara Magelang, dan mungkin teman-teman tahu itu sangat-sangat semi militer, di mana kita harus hap-hap sekali istilahnya, tidak ada mungkin kemayu-kemayu. Di situ saya sempat berpikir mungkin nggak ya nanti kalau misalnya dari sini ngelanjutin buat jadi Putri Indonesia. Kemudian setelah lulus, akhirnya saya masuk ke kedokteran gigi
Unsud Purwokerto. Nah, sekarang kan saya menjadi mahasiswa koas, teman-teman. Kemudian di situ saya berpikir lagi kayaknya masih ada deh kesempatan kalau untuk jadi Putri Indonesia. Akhirnya saya joinlah salah satu ajang duta wisata Kabupaten Banyumas pada tahun 2014 dan tahun 2016. Untuk yang tahun 2014 karena saya masih mahasiswa baru dan asal saya sebenarnya dari Cilacap, tapi alhamdulillah saya sudah bisa mendapatkan 10 besar. Kemudian untuk tahun 2016 saya ikut lagi. Alhamdulillah saya menjadi juara 1 dan mewakili Kabupaten Banyumas di ajang Mas Mbak Jawa Tengah pada tahun 2016. Namun di situ terdapat lika-liku juga karena kalau misalnya di kedokteran itu kan tidak menerima istilahnya toleransi kalau misalnya mau kuliah-kuliah atau ikut kegiatan luar, sedangkan saya kegiatannya banyak yang di luar. Jadi waktu itu salah satu ajang tersebut sempat membuat saya menjadi sedikit terlambat di kuliahnya, mundur menjadi 1 semester. Kemudian akhirnya di situ saya berpikir, ini kalau misalnya saya harus ngelanjutin terus daftar PI, kayak kasihan sama orang tua juga, soalnya kan kuliah di kedokteran juga kan nggak murah kan, Uncle. Jadi akhirnya saya kayak, ya udah pokoknya Fani harus selesaiin skripsi dulu, harus sampai koas. Kemudian sudah selesai skripsi, sudah sarjana, kemudian sekarang saya koas. Saya akhirnya mulai mempersiapkan untuk Putri Indonesia dari tahun 2019 awal. Tahun 2019 awal, kemudian saya persiapkan. Ternyata di tahun lalu ada corona, teman-teman. Jadi koas saya juga terhambat lagi karena ada penyesuaian adaptasi. Karena kalau misalnya koas kan harus memeriksa pasien, sedangkan dokter gigi merupakan salah satu yang paling terancam untuk virus corona ini. Jadi koasnya juga berhenti, kemudian akhirnya kuliah juga terhambat lagi, terlambat lulusnya. Sampai sekarang saya sudah umur 25 tahun. Di situ terus saya berpikir, ini kalau saya tuh tipe yang kalau memiliki tujuan harus bisa diusahakan. Paling tidak saya tidak menyesal karena saya telah mengusahakan, teman-teman. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk mendaftar Putri Indonesia di kesempatan usia saya yang terakhir ini di 25 tahun. Begitu, teman-teman. Begitu, Uncle. Jadi ini mungkin kamu berikan your last shot, Ya, ya. menjadi Putri Indonesia. Ya. Well, dari saya good luck. Semoga kamu mendapatkan hasil di tanggal 12-nya di Malam Puncak. Terima kasih Fania sudah cerita. Terima kasih banyak, Uncle. Nah, sekarang kita Uncle mau ke Riza Anissa. Boleh berdiri Riza Anissa. Uncle dapat info. Yes, Uncle dapat info. Katanya hanya kamu dari keluarga yang kuliah. Kenapa? Bisa kamu bersaudara berapa orang? Kakak 2, saya yang terakhir. Oh, boleh tahu kenapanya kamu yang kuliah? Oh iya, ya udah boleh perkenalan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pageant Lovers, perkenalkan nama saya Riza Anissa. Saya dari Kabupaten Kendal dan alhamdulillah kali ini bisa bergabung dengan teman-teman semuanya menjadi finalis Putri Indonesia Jawa Tengah 2021-2022. Aduh, kayaknya ini udah kayak mau sedih banget nih Uncle. Tapi karena tadi udah beauty class ya, jadi kayak ya udahlah ya, nggak usah terlalu sedih banget. Jadi yang dikatakan Uncle Joe tadi benar sekali sih, kalau emang dari keluarga Riza itu hanya Riza yang kuliah. Kenapa? Karena Riza berasal dari orang tua yang dari benar-benar desa Uncle. Dari desa yang notabene nggak banyak orang yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi bisa dihitung yang ke perguruan tinggi itu cuma beberapa orang aja seperti itu. Nah, kemudian kenapa kok hanya Riza yang di keluarga Riza? Karena memang orang tua awalnya hanya menginginkan setelah lulus SMA kerja. Tapi Riza ingin menginspirasi dan juga ingin berkontribusi. Tidak harus ke semua orang atau masyarakat luas, tapi setidaknya teman-teman sekitar di desa itu. Kalau misalnya kuliah itu sangat penting, pendidikan sangat penting karena nantinya masa depan itu akan menjadi lebih baik gitu. Karena emang hidup di desa itu kadang istilahnya kolot ya Uncle ya gitu. Jadi pendidikan itu nggak terlalu penting kata mereka. Yang penting bekerja dan bisa menghasilkan uang. Seperti itu.
kan kamu yang hanya kamu berpulang kuliah karena memang mungkin motivasinya tadi seperti kamu bilang tidak semua orang itu kuliah atau mohon maaf sebelumnya memang kamu dari kemampuan dari maaf ya Iya. keluarga kamu tidak memungkinkan untuk kedua kakakmu berkuliah bagaimana? Iya, betul sekali. Jujur aja, aduh, kalau ngomongin orang tua kayak keluarga Riza tidak ada yang pegawai negeri, Anggal. Jadi itu sebabnya kenapa kakak Riza hanya lulusan SMA, tapi alhamdulillah Riza didukung sama kakak Riza untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi seperti itu. Dan jujur aja ikut Putri Indonesia saat ini setelah lolos itu antara sedih dan bahagia sih Angkal, karena sedihnya adalah ternyata banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan, entah itu secara materi, secara apa namanya waktu, sedangkan Riza kan sudah semester akhir, jadi memang dituntut untuk lulus secepatnya gitu. Jadi lolos finalis Putri Indonesia tuh agak sedih juga karena harusnya Riza wisuda bulan Desember ini tanggal 21 besok, tapi tidak jadi karena apa namanya lebih fokus ke Putri Indonesia. Kemudian senangnya adalah alhamdulillah ini bisa dijadikan pengalaman dan juga sebagai batu loncatan Riza nantinya agar bisa bekerja lebih baik lagi seperti itu, dan juga mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang Riza inginkan. Seperti itu, Angkel. Mungkin bisa kamu sampaikan kepada para wanita di luar sana yang tadi kamu bilang kan di Indonesia itu banyak sekali ya desa. Iya. Kita ngomong berarti yang kamu lakukan adalah kamu mengajar mimpi. Mungkin apa ada pesan mungkin yang kamu sampaikan kepada wanita di luar sana yang tinggal di desa yang umurannya kurang lebih sama dengan umuran kamu, apa yang bisa kamu sampaikan kepada mereka untuk mengejar mimpi? Baik, buat teman-teman di luar sana, khususnya di desa, jangan hiraukan omongan-omongan tetangga tentang umur segini tuh harus menikah. Umur segini kalian sudah harus bisa bekerja dan menghasilkan uang. Dan kalian harus menggunakan kesempatan apapun itu, selagi kesempatan itu positif, kalian harus bisa gunakan sebaik mungkin. Karena kita tidak pernah tahu kesempatan mana yang akan membawa kita pada kesuksesan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita sekarang ke Risa Dia ya, apa? Bentar, Dia Ayu Rizka. Mana itu Dia Ayu Rizka? Oke, Dia Ayu Rizka. Tapi saya jangan di ini ya, nanti saya jangan di sini, silakan Rizka. Nanti saya jangan di hop gitu. Ini katanya saya dengar nih kamu atlet taekwondo katanya nih. Iya, benar sekali, Uncle. Atlet taekwondo, kenapa nggak ikutan kontes taekwondo, ikutan kontes Putri Indonesia? Apa coba intinya apa sih yang motivasi kamu untuk mengikuti Putri Indonesia dari seorang Rizka yang atlet taekwondo? Baik, jadi taekwondo adalah sisi lain dari seorang Wulan, Uncle. Oh, Wulan nama panggilannya? Iya, nama panggilannya Wulan. Jadi saya adalah seorang atlet taekwondo karena apa? Pandemi COVID-19 itu kan jadi pertandingan taekwondo jadi banyak yang di-cancel ya, Uncle. Jadi saya kurang aktif lagi. Terus saya melanjutkan ke kuliah. Awalnya untuk mengisi kegiatan waktu luang aja, saya daftar duta wisata. Akan tetapi saya merasa kayak yakin nggak ya aku bisa jadi duta wisata, sedangkan kan aku nggak punya bakat modeling, aku nggak punya bakat-bakat yang kayak teman-teman yang feminin gitu, Anggal. Tapi aku ya udah deh, Bismillah coba aja dulu, siapa tahu kan gitu. Tapi akan sadar kekurangan saya yang cukup tomboy dan atlet kan biasanya kan banyak kegiatan di luar ruangan ya, Anggal. Nah, saya mengikuti kegiatan kelas modeling. Saya juga sempat mengikuti pelatihan public speaking. Nah, jadi bekal-bekal tersebut membuat saya semakin percaya diri untuk mengikuti audisi Duta Wisata Kabupaten Kendal. Dan alhamdulillahnya saya bisa masuk menjadi seorang Duta Wisata Kabupaten Kendal. Setelah itu, saya tahu nih ada pembukaan Putri Indonesia Jawa Tengah. Saya pikir kayak gini, aduh bisa masuk nggak ya kayak gitu. Terus
Saya terinspirasi sama Mbak Jihan Almira. Nah, kalau Mbak Jihan Almira kan dia atletnya boxing ya, atlet tinju. Nah, sedangkan saya atlet taekwondo. Nah, Mbak Jihan juga dulu sempat daftar buat jadi anggota KOAT, tapi dia tidak diizinkan sama anggota keluarga dari bapaknya. Saya juga demikian, Uncle. Saya pernah daftar KOAT, tapi gagal 2 kali dipantokir. Pas waktu mau daftar yang ketiga kali, pamit sama keluarga dari papa saya bilang mau daftar lagi, tapi mereka bilang, aduh jangan, kasihan latihan fisik terus, gini gini gini, mending kamu kuliah aja deh gitu. Terus akhirnya ya udah nggak daftar lagi kan. Akhirnya ya daftar Putri Indonesia gitu, Uncle. Boleh nggak kira-kira dikasih buat jurus deh buat kita gitu kan, buat Oke. apa namanya viewer di GoPlay gitu, tapi dengan bajumu yang aman ya gitu Ya, ya. oke. Nah, soalnya kan Angga sempat lihat tuh ada gambar tuh yang kaki kamu tuh sampai ke atas tuh. Nah itu ya kalau kayak gitu mah Oke. laki-laki juga ngeri ya dekat-dekat kamu. Enggak, menyesuaikan kondisi aja ya. Boleh ya kasih Oh, boleh, boleh, boleh. jurus ya. Tapi kalau taekwondo kan lebih ke gerakan kaki ya, Uncle. Jadi jadi kita nggak ke bisa ya? tangan aja gimana? Iya nggak apa-apa, tangan nggak apa-apa. Ya. Maaf. Ya, Angkel kasih apa-apa atau kamu yang kita yang silakan. Jadi kita mau taekwondo itu kan termasuk dalam salah satu self defense ya, Angel. Oke. Di mana sebagai seorang perempuan kan kita juga harus bisa menjaga diri. Nah, sewaktu-waktu ada bahaya juga kita harus bisa gimana sih cara mengatasinya, gimana sih cara menjaga diri biar aman gitu. Oke. Mau kasih lihat apa nih ke kita? Cara ini aja, tangkisan aja, menangkis. Oh, berarti harus ada orang yang menyerang nih. Boleh. Oke. Berarti Angkel ya jadi Boleh deh. cowok nih gitu kan. Boleh. Gangguin gitu kan. Bisa. Kan belum ini ya. Oh, belum ya kan. Aku pukul gitu apa ya? Atau aku tarik kamu ya? Oh, good. Coba ya. Maaf ya. Kita bisa langsung tangkis di lehernya. Karena titik kelemahan itu ada di leher dan pelipis kalau bagian atas. Jadi kita langsung bisa juga kalau kita refleks nggak bisa gini, kita bisa langsung. Misalnya kalau aku dari belakang, ya jadi misalnya kamu ngadep sana gitu kan, nah kamu kayak lagi nunggu apa ya, nunggu taksi. Bisa. Belum ya. Iya. Kalau gitu mah kamu pokoknya apa ada dikit-dikit langsung gitu, ya. Aku misalnya mau pegang bahu dia. Bisa langsung kayak gini terus kakinya. Tuh cerita dari Wulan ya. Nah, bahwa dia sebagai seorang atlet taekwondo. Terima kasih Wulan. Sama-sama. Terima kasih. Semoga sukses nanti di acara tanggal 12 Desember ya. Amin. Terima kasih, Angga. Sama-sama. Silakan duduk. Oke. Kita ke ada yang mengalami body shaming. Ada yang sempat mengalami bulimia, anoreksia. Wow. Hal-hal yang kita juga lihat ya di luaran sana, para wanita, banyak juga wanita mengalami hal seperti ini. Biasanya itu kalau saya baca ataupun saya lihat di sosial media itu karena situasi lingkungan. Bahwa dia dihadapkan harus melakukan seperti itu karena lingkungan teman atau bahkan lingkungan pekerjaan. Ada 2 kisah dari finalis kita yang menurut saya bisa menjadi sebuah motivasi untuk para viewer. Saya pertama mau ke Catherine, silakan berdiri Catherine. Ya. Catherine. Oke. Apa begitu? Nyamping ke tengah, oke. Kamu katanya saya dengar sempat mengalami bulimia dan anoreksia. Yes, benar sekali, Uncle. Mengalami dilema berat badan. Dilema berat badan ini berhubungan karena kamu bekerja sebagai model. Mungkin, maaf kita bukan nyangkal apa yang maksudnya mungkin agak sedikit tarik mundur ke belakang. Apa sih yang bisa kamu share ke
viewer di GoPlay dan juga pada orang-orang di luar sana yang amalan. Oke. Perkenalan dulu apa? Oke. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Catherine Widya Putri Stumer. I am a survival of bulimia and anorexia. Jadi this goes back waktu SMP kelas 2, there was a gossip that was spreading tentang aku yang ngelakuin sesuatu yang very very bad dan menjelekkan nama keluarga salah satu teman sekelas. Dan itu tuh spreadingnya cepet banget dikarenakan SMP ku itu termasuknya SMP yang baru. Jadi aku itu termasuk angkatan pertama dan di situ adanya cuma angkatan pertama dan kedua. Jadi waktu gosipnya itu spreading gampang banget, itu langsung teman-teman sekelasku itu langsung pada percaya, belum kayak digging in buat finding the real truth apa-apa, tapi mereka langsung kayak believing, oh okay, because ini cewek yang spreading this one gossip itu very very strong with her words, kayak dia tuh langsung bilang Catherine did this, Catherine itu ini, dan mereka semua langsung percaya. Itu pun dibilang ke guru-guru dan kepala sekolah. And I couldn't find the real way out. Aku udah nyoba ngasih bukti, udah ngasih apapun, dan guru-guru dan kepala sekolah pun gak ada yang percaya. Ada yang percaya, tapi salah satu teman sekelasku dan beberapa adik kelas, dikarenakan adik-adik kelas ini tuh nggak terlalu deket sama teman sekelasku itu. Tapi time goes by dan mereka tuh dengerin dan segala macam. Jadi because the social area in my SMP itu very very small, jadi mereka tuh langsung denger dan mereka langsung, oh Catherine kayak gini, oh Catherine kayak gini. Dan itu tuh berlangsung selama 6 ke 8 bulan. Dan itu aku ngalamin depresi. Mungkin banyak anak-anak yang di luar sana, nggak cuma girls tapi juga men juga yang ngalamin. Itu aku ngalamin depresi dan sadness terus-terusan because aku nggak punya temen dan tiap hari aku harus sekolah facing the real truth kalau aku tuh nggak bakal ada temen, nggak ada yang nemenin dan segala macam kayak gitu. Waktu itu time goes by dan setelah beberapa bulan itu ada anonymous account yang buat some discriminations dan omongan-omongan yang very very mean ke aku. Jadi itu emang bawaanku dari kelas 4 SD itu udah modeling. Dan terus-terusan mereka itu kayak, oh waktu belum terlalu kenal sama aku dan belum gossip spreading itu, mereka langsung kayak, oh congratulations, kamu you're model, gini. Jadi waktu itu emang aku banyak izinnya because aku ada job model atau nggak ada lomba dan segala macem. And waktu itu ada 3 akun anonymous yang isinya itu jelek-jelekin, ngata-ngatain, dan talking about my body, specifically my body, because aku sebagai model itu harusnya kan emang kurus, dan emang masih masa pertumbuhan waktu SMP, jadi nggak terlalu kurus lah, let's say. Jadi aku tuh sekitar 60 kilo. Dan dari satu message itu, aku mulai mikir, oh iya ya, aku sebagai model tuh seharusnya kurus, aku seharusnya gini. And then it started, aku mengurangi makan, because mamaku langsung bilang, Dek, nggak usah dipikirin, because it's nothing, you shouldn't really think about it, because it's just kayak angin lewat gitu. Tapi maybe as a teenager, aku tuh mikir banget, jadi it reflected on my daily life banget. Jadi setiap kali aku ada model atau show, mesti kayak I just feel very very insecure with my body because I don't look like the other models. Dengan tambahan desainer bilang, badanmu tuh terlalu gede, kamu harus diet. Atau enggak, kamu nggak usah makan juga nggak apa-apa kok, biar kamu turunnya cepet. Di situ emang salah. I knew that it was wrong kalau aku ngikutin kata-katanya mereka. Tapi aku ngikutin itu
it's just the way out of getting all the problems out. Tapi lama-kelamaan, I started ngurangin makan ke sekali sehari, and then berterus ke seminggu sekali, dan pernah cuman 2 minggu sekali itu makan apel aja cukup. Dan kalaupun makan karena dipaksa orang tua, itu aku bakal keluarin secepat mungkin. Jadi bakal ke kamar mandi dan ngeluarin, because I thought that ini tuh it's my relief of something. This went on sekitar setahun, maybe setahun, 1,5. And my parents finally realized kalau there was something wrong. Mereka mulai nyadar kayak, oh ini mesti something, ada yang bersalah atau ada yang salah. Dan mereka tuh mulai bilang, Catherine, are you okay? Gitu. And then I just said, I'm fine, I'm fine, I'm just perfectly fine. Mereka mulai nyadar abis 2 bulan aku bilang I'm fine itu, berat badanku dari sekitar 65 ke 42 dalam 2 ke 3 bulan. Dan itu tuh very, very quick. I was stunned, I was confused, I didn't know who I was. Dan aku kira the smaller I got, the more happier I will be. Dan itu tuh, aku mulai nyadar pemikiran itu tuh salah. Abis berapa tahun, aku kayak SMP itu 14-15 tahun, dan aku tuh baru sadar kalau you don't need to look a specific way setelah aku umur 17 tahun. Jadi it took a very, very long time to understand and accept my body the way it is. Sebelum kita ada satu lagi finalis yang Uncle yang akan juga berbagi. Bahkan dia mengalami kurang lebih yang dialami sama dengan Catherine. Yeah. Bahkan dia pernah mengalami depresi berat karena masalah yang dialaminya waktu itu kurang lebih sama, berat badan, dan dia sempat diputuskan sama pacarnya dan bahkan keluarganya. Yang mungkin pernah mengalami hal seperti itu bisa berdiri dan berdiri samping Uncle. Ya, silakan. Di sampingnya Catherine apa? Ya, coba mungkin kamu ceritakan kepada kita gitu. Uncle dapat infonya bahwa kamu dulu sempat sangat depresi. Bahkan kamu sama pacar kamu diputuskan, bahkan sama keluarganya. Ya, maksudnya sampai masalah ini membuat masalah percintaannya pun terikut. Kalau memang Maya ya. Kanya maaf. Kalau boleh di-share ke viewer, kira-kira apa sih waktu itu yang kamu alami? Baik, perkenalkan, saya Kanya Puruhita Amarilis, finalis nomor urut 4, biasa disapa Kanya atau Anya. Jadi, saya punya cerita yang cukup memilukan bagi saya, dan ini menjadi motivasi saya mengikuti Putri Indonesia. Ditambah, memang Putri Indonesia merupakan cita-cita saya dari kecil. Sebenarnya dari dulu kecil itu saya terlahir besar karena genetik dari keluarga. Berat badan saya selalu lebih daripada teman sekelas saya dan teman bermain saya pada waktu TK, SD, SMP hingga SMA. Saya ingat pada waktu SMA itu pertama kali masuk berat badan saya sudah 67 kg. Tapi dengan tinggi badan 168 pada waktu itu. Jadi memang genetik keluarga saya ini tinggi besar. Pada waktu SMP dan SMA, saya banyak mengalami body shaming karena saya selalu berada di suatu circle geng teman-teman cewek cantik gitu. Tapi di situ saya paling gede. Jadi makin terlihat, oh kayaknya mah yang paling jelek di situ. Yang lain mah cantik-cantik, yang cewek populer ini makanya mah dia gede doang di situ, kayak temenannya mah cewek cantik doang, padahal dia ya aslinya kayak gitu. Sampai SMA itu berat badan saya mencapai 70 kilo lebih. Kuliah pun sama. Pada waktu itu saya punya pacar, yang pacar saya ini juga hobi makan seperti saya. Tapi dia menerima saya apa adanya. Jadi pada waktu itu saya sama mantan saya itu sering all you can eat. Jadi berat badan saya naik sampai 84 kg. Sebenarnya saya dari dulu merasa kalau sebenarnya diri saya itu cantik. Tapi society yang tidak mengiyakan hal tersebut.
mereka menganggap saya ini kegendutan lah, terus mulai mengatakan hal-hal yang menurut saya tuh sangat amat menyakitkan. Saya pernah dikatain sama teman kuliah saya waktu itu lagi makan di kosan teman saya, out of nowhere he came like, kayaknya kamu makan rakus banget sih, kamu kayak babi. Dan itu dilakukan dengan kata-kata yang tidak bercanda. Hal itu membuat saya sangat down hingga saya depresi, ditambah keluarga saya sendiri pun tidak mensupport saya secara mental. Menurut saya, keluarga besar saya, eyang saya, om saya, mereka ngelihat saya, kamu kok jelek sih, kamu kok gendut, kamu kok hitam. Hal tersebut tuh sangat menyakitkan karena itu datang dari keluarga yang harusnya tuh saya mendapatkan support paling besar, tapi malah menjatuhkan mental saya. Kemudian jangan dikira saya tidak melakukan usaha untuk mencintai diri saya sendiri. Saya sudah diet, saya ikut kelas gym, zumba, aerobik, body combat, everything. Semua macam diet, dari mulai minum teh jati Cina, minum pil, Herbalife, WRP, semuanya saya coba, dan memang berat badan saya ini tuh bukan karena ya satu makan saya banyak, tapi juga genetik. Jadi lebih susah diturunkan daripada teman-teman yang lain pada waktu itu. And then saya bertemu dengan orang tua mantan pacar saya yang awalnya mereka baik dan menganggap saya, oh kayaknya pinter ya, kayaknya berprestasi ini itu. Kemudian mereka mulai menjudge saya karena mereka merasa kalau saya ini kurang pantas untuk anaknya pada waktu itu. Bilang, kamu wajahnya terlalu tua deh, kamu kelihatan kayak kakak adik kalau misalkan pacaran sama ini. Udah kamu putus aja. Atau pada waktu itu saya ingat, kamu makan tuh banyak-banyak, badanmu ntar kayak tante-tante loh, padahal kamu masih muda. Dan kata-kata menohok lainnya yang keluar dari pada waktu itu orang tua pacar saya, yang membuat saya merasa apakah saya tidak pantas untuk dicintai pada waktu itu. Kemudian yang terjadi, saya mulai mencoba untuk mencintai diri saya sendiri, karena pada waktu itu saya sudah diputuskan, kita sudah tidak dekat sama sekali pun. Saya mencoba mencintai diri saya sendiri dengan olahraga, diet, dan segala macam itu. Kemudian ketika saya mulai mencintai diri saya sendiri, berat badan saya turun. Perlahan-lahan, tidak langsung drop seperti itu. Dari 84 kilo, sekarang saya ada di angka 60-an. Yang saya sadar, saya sadar hingga sekarang ini pun mungkin orang melihat saya, kamu tuh paling berisi di antara finalis yang lain seperti itu. Tapi yang mereka tidak tahu, saya ini dulu 84 kilo. Jadi menurut saya dengan berat badan saya yang sekarang ini, saya sudah cukup bangga, dan saya tahu saya harus mengurangi lagi, tapi tidak apa-apa, itu adalah proses mencintai diri saya sendiri. Tahan dulu. Mengenai kita tadi ngomong tentang body shaming, tentang berat badan, ini kan sangat signifikan dalam konteks beauty pageant. Nah, bagaimana kalau kita tanya sama ahlinya, kebetulan sudah ada nih orangnya. Oh, tuh ada Pak Mega Angkasa dari Yayasan Putri Indonesia. Siapa yang nggak tahu sama Pak Mega nih? Ini legend di beauty pageant ini. Rekan saya ini. Pak Mega, ini kita tadi ngomong mereka tentang body shaming nih Pak, dalam berat badan. Berat badan pasti kan efek nih Pak di kontes beauty pageant, apalagi di Putri Indonesia. Bagaimana nih Pak? Maksudnya Pak Mega dari Yayasan Putri Indonesia menanggapi hal seperti ini Pak Mega. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya selamat siang semua. Selamat siang. Halo teman-teman di GoPlay, thank you sudah bergabung dengan finalis Putri Indonesia Jawa Tengah. Oke, pertanyaan adalah tentang size ya. Betul. Di beauty pageant. Oke, kontes kecantikan memang sangat lekat dengan bentuk tubuh cantik. Tapi kami Yayasan Putri Indonesia Mustika Ratu melihat itu secara komprehensif, secara luar dan dalam, kecantikan luar dan dalam. Jadi fisik dan apa yang ada di dalam itu tetap kita prioritaskan. Makanya kamu masuk sebagai finalis Putri Indonesia Jawa Tengah. Tepuk tangan dong. Luar biasa kan. Jadi menilainya bukan dari fisik ya Pak, dari luar dan dalam ya Pak. Tentu kita penggabungan dari 3B itu tadi. Brain, beauty, and behavior. Kalau Anda cantik di dalam, maka yang keluar pun akan bagus. Apa yang kalian sampaikan juga bagus. Dari cara berbicara, kemudian dari cara menyampaikan pendapat, maupun behavior kalian sehari-hari. Itu penting, dan tentu setelah kalian terpilih, kalian harus bangga menjadi putri-putri terpilih di
Jawa Tengah. Ya. Baik, Pak Oke. Mega. Nah, Pak Mega kan juga sebagai juri nanti di Jawa Tengah dan di nasional. Ya. Kalau dilihat dari profilnya para finalist dari Jawa Tengah, Pak, chance-nya mereka untuk di nasional seperti apa, Pak? Oke. Wah, Untuk ini seru nih, iya, ini iya. seru nih ya. Chance-nya Chance kalian ya. di nasional. Nah, kan Pak Mega Untuk yang udah tahu nih. kesempatan semua sama. Semua sama. Kita berikan kesempatan yang sama. Tapi yang poinnya terpenting adalah kalian sudah terpilih menjadi Putri Indonesia Jawa Tengah. Kalian menjadi keluarga besar Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu. Jaga itu dan tetap jaga kapanpun. Kalau bicara tentang chance, semua punya kesempatan sama. Kita kasih kesempatan sama. Bahkan di tahun ini yang berbeda adalah kita menambahkan kembali 6 finalis Putri Indonesia dari vote. Ya, dari vote. Vote kalian sudah beredar, kalian terus promosikan. Vote ini akan memilih 6 orang Putri Indonesia Kepulauan. Chance-nya sama, berkesempatan untuk menjadi top 3 Putri Indonesia, berangkat ke Miss Universe, Miss Internasional, dan Miss Supranasional. Bagaimana caranya? Kalian bisa lihat di www.putridesindonesia.com atau di Instagram @officialputriindonesia. Semakin banyak Anda vote, semakin besar peluang Jawa Tengah untuk mendapatkan SAS kedua. Wow, SAS kedua? SAS kedua. Oh. Jadi 1 pilihan juri dan 1 vote. Begitu. Pak, bocoran dikit Pak. Kan udah lihat kan Bapak udah ke NTB kemarin. Ya. Ke Sultra. Jawa Timur apa ya? Jawa Timur, Sulawesi, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Dengan yang sudah 4 itu Pak, 4 daerah dengan sekarang Pak, kira-kira yang dari Jateng bisa masuk. Dari Jateng. Oke. Ya, 15 besar nggak Pak nanti nasional? 15 besar. Gimana Pak? Harus juara 1 ya atau minimal second or juara 1 lebih dari Jihan, betul nggak? Oke. Bagaimana? Siap nggak untuk melebihi dari Jihan? Siap ya? Oke. Remaja Putri Indonesia mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi kalau bicara di peluang, saya sampaikan ke-15 ini mempunyai peluang yang sama untuk menjadi Putri Indonesia Lingkungan, dan Putri Indonesia Pariwisata 2022 nanti. Yang penting adalah jalani semua, let it flow. Nanti malam penjurian, besok kalian akan ada beberapa pembekalan dan malam grand final. Jalani semua, tapi ingat, yang menjadi pemenang itu hanya 1 orang. Ya, yang menjadi bulan besok malam hanya 1 orang. Tapi yang lain adalah bintang-bintang menerangi bulan itu. Jadi kalian harus berbesar hati. Pak Mega, ini juga kan kita lagi masih ada yang provinsi yang lain nih Pak yang akan mendaftar. Apa nih Pak pesan-pesan untuk mereka mendaftar menjadi Putri Indonesia Pak ke depannya Pak? Oh, untuk provinsi lainnya kita masih terbuka 24 provinsi untuk menjadi Putri Indonesia, dan kita akan ada audisi di Jakarta. Jadi daftarkanlah seluruh teman, saudara, keluarga, adik Anda menjadi Putri Indonesia, karena menjadi Putri Indonesia menjadi stepping stone bagi Anda untuk memperluas wawasan, persahabatan, dan peluang baik dalam bidang sekolah maupun bisnisnya. So, daftarkan seluruh keluarga Anda, adik Anda, saudara Anda ke ajang pemilihan Putri Indonesia 2022. Please visit www.putri-indonesia.com. Baik, terima kasih Pak Mega sudah hadir acara talk show kita. Mari Pak Mega, sampai ketemu di tanggal 12 ya Pak. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke. Nah, kita tadi udah cerita tuh yang ada yang jadi bisa taekwondo, ada yang punya kisah hidup yang tadi hanya dia yang kuliah, ada yang sekolah militer, ada yang unik nih. Dia suka dipanggil Deso. Genter katanya. Saya nggak tahu tapi genter itu apa. Katanya Lidi. Gitu ya. Deso. Emang saya penasaran sih. Emang mungkin ngomongnya Deso kali ya. Nah, yang merasa punya story seperti itu, monggo silakan ke depan. Ayo. Namanya Fisabilillah. Siapa ya? Oh, kamu. Coba. Ada Wong Deso. Di finalis Putri Jateng. Oke, coba dipegang. Kenapa dibilang Deso itu? Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Milenia Fisabilillah Santoso. Saya biasa dipanggil Email. Saya dari Kabupaten Wonosobo. Oke, Uncle, udah dari Kabupaten Wonosobo. Kayak udah deso banget itu tuh, Uncle. Jadi kayak... Aku nggak tahu, aku belum pernah ke Wonosobo. Nah, itu salah satu, Uncle. Kayak
belum pernah ke Wonosobo, berarti kayak nggak pernah terlewati, tidak pernah terlintas di pikiran. Jadi kayak padahal Wonosobo itu kan juga salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki potensi wisata yang cukup bagus. Nah, dari situ aku lahir di Wonosobo, besar di Wonosobo, kayak nggak pernah ke kota-kota gitu, Uncle. Ini sekarang alhamdulillahnya saya di kota, Uncle. Jadi tunggu, deso itu kamu yang deso atau ada orang panggil kamu deso? Dua-duanya sih, Uncle. Siapa yang panggil kamu deso? Orang di Wonosobo, banyak orang di mana? Banyak juga sih, nggak cuman orang di Wonosobo, tapi juga waktu itu pernah main ke Jogja, terus dari mana? Dari Wonosobo. Itu yang di sana ya pelosok banget ya, kayak wah pelosok banget, kayak kamu belum tahu di Wonosobo tuh ada apa aja. Tapi emang nggak ada mall sih, Uncle. Jadi kayak nggak ada mall, nggak ada apa-apa, kayak kalau mau nge-mall harus ke Jogja, harus ke Semarang. Tapi nggak masalah sih, karena di Wonosobo banyak potensi wisata alamnya yang menarik. Itu, Uncle. Oh, nah gentar itu apa? Genter sih, Uncle. Genter? Iya. Oke, itu apa? Genter itu kayak bambu yang lurus banget itu loh. Jadi kayak tinggi. Ya, ya bisa dilihat saya lah, kayak cuman tinggi. Nggak bentuk gitu ya, Uncle ya. Iya, kayak yang bilang tuh siapa, teman-teman? Iya, teman-teman kayak pertama, wih genter banget, kayak ya pertama sih saya juga ketawa ya, Uncle, kayak mungkin lucu-lucu, cuman kok kelamaan, ih iya ya kok genter, kayak lama-lama mikir, wah kok dikatain genter. Tapi saya yakin sih kayak mungkin teman-teman semua juga pasti pernah dikatain genter lah atau apalah, kayak jadi mereka memberikan statement bahwa kita gender itu salah satu motivasi kita juga untuk menunjukkan bahwa wanita gender-gender ini tuh berpotensi semua, Uncle. Oke, tepuk tangan dong para wanita gender-gender. Iya, kayak di Wonosobo kalau saya jalan tanpa heels aja tuh diliatin, wah Mbak dur banget deh, kayak ya gimana ya, ini juga udah kayak bawaan gitu. Sedangkan di sana berpikir bahwa wanita idaman itu sekitar 165, 164, biar kalau digandeng, dirangkul gitu tuh enak, Uncle, ya kan? Gitu. Cuman kalau kita yang tinggi-tinggi tuh kayak wah, kayak yang mau deketin juga mungkin ya nggak tahu sih yang lain ya, kayak iya iya makanya itu. Tapi nggak apa-apa, kita udah dikasih anugerah dari lahir tinggi, dan kita juga bisa sampai di titik ini. Semua 15 besar finalis 15 besar finalis Putri Indonesia Jawa Tengah. Gitu, Uncle. Sebagai seorang deso, iya, bilang genter. Iya, Uncle. Kalau kamu lolos, misalnya menjadi pilihan juri atau pilihan vote, apa yang ingin kamu sampaikan pesannya kepada wanita luar sana? Oke, jadi jika saya terpilih dari kabupaten terus bisa mewakili menjadi Putri Indonesia Jawa Tengah 2022, bahwa nggak semua wanita-wanita kota yang memiliki kesempatan untuk menjadi Putri Indonesia, tetapi seluruh masyarakat Jawa Tengah, seluruh putri di daerah-daerah juga memiliki kesempatan yang sama. Dan saya juga sangat bersyukur karena Kabupaten Wonosobo sangat mendukung saya dari pemerintah, selalu memberikan dukungan, support, doa, dan masyarakat Wonosobonya juga antusias. Jadi ketika kalau mau ada live, mau ada apa tuh semuanya pada gencar, karena mungkin mereka senang karena dari Wonosobo bisa sampai ada yang ke Putri Indonesia Jawa Tengah, finalis Putri Indonesia Jawa Tengah. Begitu, Uncle. Ya, terima kasih sudah berbagi ceritanya. Silakan kembali. Oke, nah itu cerita yang sudah disampaikan oleh para finalis hari ini. Semoga cerita ini bisa memberikan motivasi untuk kalian yang menonton di GoPlay. Masalah-masalah ataupun kejadian yang dialami oleh para finalis kurang lebih masalah-masalah yang sama dialami oleh para wanita di luar sana. Putri Indonesia, yes, anggun, lembut, senyum, dan ramah. Tapi di balik crown Putri Indonesia adalah seorang manusia yang memiliki permasalahan yang sama, memiliki intrik yang sama layaknya wanita di luar sana. Mereka membutuhkan dukungan kalian. Mereka memiliki kesempatan untuk menjadi putri pilihan
Putri Indonesia daerah Jawa Tengah favorit. Karena hanya satu dari mereka yang akan dipilih oleh Dewan Juri. Malam tanggal 12 Desember, kita juga akan tayang di GoPlay. Nah, tayangan di GoPlay tanggal 12 Desember, kita akan buat liputan di di panggung live stage, juga akan ada di backstage. Kita juga akan membuat liputan tentang supporter kalian, tentang keluarga kalian. Pokoknya bakalan seru tanggal 12 Desember di GoPlay. Nah, untuk kalian bisa mendukung mereka, silakan klik di bit.ly/vote Putri P-nya besar, daerah D-nya besar, Jateng J-nya besar. Di situ kalian bisa melihat profil dari mereka. Jadi jika kalian ingin mendukung mereka menjadi Putri Indonesia favorit Jawa Tengah, vote sebanyak-banyaknya. Berikan mereka kesempatan, berikan mereka satu momen yang menurut kamu bahwa mereka layak untuk bersaing dan berkompet dengan putri dari daerah yang lainnya.